Sepak bola itu seru karena penuh kejutannya. Nah, Rabu malam di Estadio José Alvalade Lisbon, ada kejutan besar nih. Manchester City, juara bertahan Liga Champions, kalah telak dari Sporting CP. Skornya, 4-0 untuk Sporting CP. Wah, pasti banyak yang kaget nih. Soalnya, Man City kan lagi bagus-bagusnya mainnya malah kalah. Padahal Sporting CP, walaupun tim kuat di Portugal, nggak diunggulkan buat menang lawan Man City. Ini bukti kalau di sepak bola, semua bisa terjadi. Sporting CP nunjukin kalau tim kecil pun bisa kalahin tim besar. Buat Man City, ini jadi pelajaran berharga. Nggak ada lawan yang enteng di Liga Champions. Pertandingan sendiri seru banget dari awal. Kedua tim saling serang, tapi sampai babak pertama selesai, skor masih 0-0. Siapa sangka, babak kedua jadi mimpi buruk buat Man City. Walaupun babak pertama skornya 0-0, tapi udah kelihatan kalau Sporting CP nggak takut sama Man City. Mereka mainnya rapi banget, serangan Raheem Sterling dan teman-temannya bisa dihentikan. Pemain Sporting CP mainnya semangat banget. Mereka lari terus, nutup ruang gerak pemain Man City. Di tengah, ada Matheus Nunes yang mainnya keren banget. Dia jago rebut bola dan ngasih umpan ke teman-temannya. Nyaris aja dia cetak gol di menit 35. Sayang tendangannya masih meleset sedikit dari gawang Ederson. Man City sendiri bukannya nggak punya peluang. Tapi penyelesaian akhir mereka kurang oke, jadi nggak bisa cetak gol. Erling Haaland yang biasanya jago cetak gol, kelihatan frustasi. Dia sering banget kehilangan bola. Babak pertama selesai dengan skor 0-0. Sporting CP nunjukin kalau mereka bukan lawan yang gampang dikalahkan. Man City harus main lebih bagus lagi kalau mau menang di Lisbon. Masuk babak kedua, Sporting CP makin semangat nyerang. Akhirnya di menit 53, gol. Pedro Gonçalves, pemain sayap Sporting CP, ngelepasin tembakan keras dari luar kotak penalti. Ederson gak bisa nangkap. Sporting CP unggul 1-0. Cetak gol pertama bikin Sporting CP makin semangat. 5 menit kemudian, Paulinho bikin gol lagi. Dia dengan mudah nyetak gol setelah dapat umpan silang matang dari Nuno Mendes. Sporting CP 2, Man City 0. Man City makin terpuruk setelah Ruben Dias, mantan pemain mereka sendiri, bikin gol ketiga buat Sporting CP di menit 63. Wah, kayaknya mental pemain Man City langsung down. Mereka mainnya jadi kacau. Penderitaan Man City belum berakhir. Menit 76, Pedro Gonçalves cetak gol keduanya di pertandingan ini lewat serangan balik cepat. Sporting CP 4, Man City 0. Man City sebenarnya dapat hadiah penalti di menit 88, tapi Erling Haaland gagal cetak gol. Tendangannya ditahan sama kiper Sporting CP, Adan. Sampai pertandingan selesai, skor tetap 4-0 untuk kemenangan Sporting CP. Sebuah hasil yang mengejutkan dan bakal terus diingat di Liga Champions. Kekalahan telak dari Sporting CP ini nggak cuma bikin malu Manchester City. Hasil ini juga ngebuat rekor tak terkalahkan The Citizens terhenti. Sebelumnya, tim asuhan Pep Guardiola itu nggak pernah kalah dalam 19 pertandingan berturut-turut loh. Kekalahan ini juga nambah panjang catatan buruk Man City. Ini adalah kekalahan kedua mereka secara beruntun di semua kompetisi. Sebelumnya, The Citizens kalah 1-0 dari Tottenham Hotspur di Liga Inggris. Dua kekalahan beruntun ini bikin fans Man City ragu. Apa tim kesayangan mereka sedang dalam masalah? Apakah mereka masih pantas di Liga Champions? Habis pertandingan, Pep Guardiola kelihatan kecewa banget. Selamat untuk Sporting CP atas kemenangan yang pantas mereka raih, kata Guardiola. Mereka bermain lebih baik dari kami, terutama di babak kedua. Guardiola mengakui kalau timnya main jelek di pertandingan ini. Kami tidak bermain dengan energi dan semangat yang sama seperti biasanya, kata Guardiola. Kami membuat terlalu banyak kesalahan, dan mereka menghukum kami. Walaupun kecewa, Guardiola tetap optimis. Dia yakin timnya bisa bangkit dari kekalahan ini. Ini adalah momen yang sulit, tapi kami harus tetap bersatu, ujar Guardiola. Kami harus menemukan kembali semangat kami dan kembali meraih kemenangan. Kekalahan dari Sporting CP memang menyakitkan. Tapi, ini bukan akhir dari segalanya bagi Manchester City. Masih banyak pertandingan di Liga Champions dan Liga Inggris. Masih ada kesempatan buat The Citizens untuk bangkit dan jadi juara. Yang penting sekarang, gimana caranya Man City bangkit dari kekalahan ini. Mereka harus belajar dari kesalahan dan main bagus lagi kayak dulu. Jalannya memang terjal buat The Citizens.
Tapi, dengan kemampuan dan mental juara yang mereka punya, bukan nggak mungkin buat Man City kembali ke puncak.